Gas. Selamat sore semuanya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami. Baik, sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ansel. Saya Yudha Ramsyah. Saya Sartika masih dulu. Saya Sakina. Baik, tanpa banyak basa-basi kita mulai saja. Baik, ini perkenalan dari kami ya. Judul kami itu Cyber Forensik Digital. Baik, langsung aja kita ke abstrak. Nah, kita bahas dulu abstraknya. Ya, abstrak atau sejarah lah sebenarnya. Baik, cybercrime merupakan tindakan kejahatan yang dalam dunia maya yang mana salah satu cybercrime paling marak terjadi adalah cyberbullying, ya, pada remaja. Semakin banyaknya kejahatan dari komputer atau cybercrime, maka digunakanlah IT forensik. Ini seperti solusinya, yaitu sebagai cara agar para pengguna dapat melakukan penyelidikan dalam penanganan masalah kejahatan. Ketika adanya permasalahan, penyelidik harus mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum yang mereka selidiki. Pekerjaan. Baik, kita ke pendahuluannya. Itu di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang memang sangat pesat ya. Banyak generasi muda yang bertindak tidak sesuai dengan nilai baik itu dalam undang-undang karena rendahnya kesadaran pada diri mereka. Banyaknya tindakan kejahatan berada di sekitar kita, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam sosial media. Namun dalam kasus dunia nyata, jika suatu permasalahan yang berkasuskan pada kejahatan yang tidak menemukan suatu titik permasalahan ataupun pelaku kejahatan, maka dilakukannya tindakan yang bersifat IT forensik, hanya untuk melacak atau menggali suatu titik permasalahan dengan media sosial. Baik, berbagai penelitian tentang cybercrime berhubungan dengan prosedur investigasi forensik digital banyak dibahas dan memberikan banyak pilihan metode yang diterapkan. Baik, selanjutnya prosedur investigasi dapat diperbandingkan terkait dengan kompatibilitas prosedur investigasi forensik terhadap bukti, analisis, dan verifikasi kasus, metode pengumpulan dan analisis bukti, serta prosedur yuridis peradilan agar bukti digital ini diperoleh andal dalam proses legislasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami ambil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana data yang dihasilkan dari penelitian ini akan dideskripsikan sehingga nantinya dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya Vina. Ini adalah kapal pocong kami. Baiklah, selanjutnya itu adalah metode penelitian yang dilakukan dengan referensi dari berbagai sumber jurnal yang terkait dengan kegiatan yang bersifat akademik. Penelitian ini juga dikaitkan dengan buku pintu Undang-Undang ITE yang berlaku dalam Indonesia, di mana nantinya hasil yang didapatkan menjadikan barang bukti yang sangat efektif, akurat, dan dapat menjadi pegangan dalam mengambil suatu tindakan keputusan yang adil dan benar. Penelitian digital forensik sebagai penggunaan ilmiah yang diturunkan dengan bukti metode identifikasi, pengumpulan data, transportasi, penyimpanan, analisis, dan dipresentasikan dan didistribusikan kembali dari bukti digital yang berasal dari sumber. Selanjutnya, bagian pembahasan akan dijelaskan oleh Yudha Ramsyah. Selanjutnya di
pembahasan karakteristik telemedikal dalam praktek kedokteran. Yang pertama 3.1 tipe praktik telemedicine. Pemanfaatan telemedika sangat tergantung pada tipe praktek telemedicine. Tipe atau bentuk praktek berupa konsultasi, asistansi, edukasi, dan telemonitoring serta telesurvei. Dengan alat kedokteran dapat memperlihatkan hasil dari segi hasil pengecekan yang kini sudah dimanfaatkan secara luas. Selanjutnya identifikasi. Tahap ini disebut dengan tahap perencanaan. Tahap ini dilakukan dengan akses perangkat keras maupun perangkat lunak yang akan digunakan dalam melakukan tindakan yang akan diambil selama proses investigasi yang sudah direncanakan. Selanjutnya acquisition. Proses akuisisi atau acquisition melibatkan pembuatan saringan bukti digital dan mendokumentasikan metode live forensik setelah melakukan skenario kasus yang digunakan dalam aktivitas yang dilakukan dengan cara logical acquisition, yaitu hanya menargetkan tipe data tertentu, direktori atau lokasi yang diinginkan untuk memperoleh informasi dari alat digital. Yang selanjutnya ada documenting dan recording. Tindakan harus diobservasi, harus didokumentasikan selama proses IT forensik itu sendiri berlangsung. Bertujuan untuk persiapan laporan tertulis dari temuan. Yang juga berisikan tools uses data recovery merupakan salah satu software atau tools yang digunakan untuk memulihkan data yang hilang dari media penyimpanan portable seperti USB flash disk. Selanjutnya di sini ada namanya metadata.